Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya masih membahas tentang gangguan kepribadian narsistik atau biasa dikenal dengan NPD bagian kedua, yaitu terkait faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan narsistik dan bagaimana cara penanganannya. Untuk pengertian gangguan kepribadian narsistik dan gejala-gejala seseorang dengan gangguan narsistik sudah pernah saya bahas di bagian pertama. Jika kalian ingin melihatnya, bisa cek video saya tersebut. Oke, kita mulai pembahasan. Penyebab seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik atau biasa dikenal dengan NPD. Bahwa penyebab pasti gangguan kepribadian narsistik belum sepenuhnya dipahami. Namun ada beberapa faktor telah diidentifikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan gangguan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang diduga dapat berperan dalam munculnya gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, faktor genetik. Studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor genetik dan kemungkinan seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Namun, faktor ini hanya berkontribusi pada sebagian kecil kasus NPD. Yang kedua, faktor lingkungan. Pengalaman dan interaksi sosial dalam kehidupan seseorang dapat mempengaruhi perkembangan gangguan kepribadian narsistik. Beberapa faktor lingkungan yang bisa berkontribusi termasuk tekanan emosional, sering mendapat pembulian, pelecehan, sering diremehkan, pengabaian pada masa kecil dan kondisi keluarga yang tidak stabil atau terpecah belah, dan pengaruh kehidupan yang hedonisme, yaitu gaya hidup yang berfokus pada kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis juga jadi salah satu pencetus timbulnya gangguan kepribadian narsistik. Faktor psikologis ini terjadi akibat pola asuh yang salah, yaitu orang tua tidak memberikan penghargaan atau melebih-lebihkan pujian. Jadi anak kekurangan pujian itu tidak baik dan kelebihan pujian juga tidak baik. Lalu pola asuh yang manipulatif, yakni anak merasa dijadikan objek manipulasi dari orang tuanya, maka anak belajar juga untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingannya sehingga menimbulkan munculnya gangguan kepribadian narsistik. Yang keempat, kondisi medis. Beberapa kondisi medis tertentu seperti gangguan hormonal, gangguan neurologis, dan gangguan kepribadian lainnya juga dapat mempengaruhi perkembangan gangguan kepribadian narsistik. Yang kelima, peran media sosial. Belakangan ini banyak yang mengaitkan penggunaan media sosial dengan munculnya gangguan kepribadian narsistik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi lingkungan yang memperkuat perilaku narsistik, seperti pengumpulan pengikut atau likes dan perhatian yang berlebihan. Namun penting untuk diingat bahwa gangguan kepribadian narsistik atau bisa dikenal dengan NPD merupakan gangguan kompleks yang tidak mungkin disebabkan oleh satu faktor saja.
Biasanya, penyebab gangguan kepribadian narsistik ini merupakan hasil interaksi atau kombinasi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang cara menangani gangguan kepribadian narsistik atau biasa dikenal dengan NPD. Menangani gangguan kepribadian narsistik dapat menjadi sebuah tantangan, terutama karena orang yang mengalami gangguan ini cenderung merasa superior dan tidak mau menerima kritik atau saran dari orang lain. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan kepribadian narsistik ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik antara lain: 1. Mencari bantuan profesional. Menemui psikolog atau terapis adalah langkah pertama yang direkomendasikan untuk mengatasi gangguan kepribadian narsistik. Psikolog atau terapis dapat membantu seseorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik untuk memahami gejala-gejala yang dialami dan memberikan saran untuk mengatasi gangguan tersebut. Yang kedua, terlibat dalam terapi individu. Terapi individu dapat membantu orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosi, seperti mengembangkan empati, memperbaiki kemampuan interpersonal, dan meningkatkan cara berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga, mengikuti terapi kelompok. Terapi kelompok dapat membantu orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik untuk belajar mengatasi perilaku sombong dan mengembangkan kemampuan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik dapat memulai dengan meningkatkan kesadaran diri terhadap perilaku dan pikiran yang mengarah pada gejala gangguan kepribadian narsistik. Ini dapat membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan mengubah perilaku yang merugikan orang lain. Yang kelima, mencoba teknik relaksasi dan meditasi. Teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi dapat membantu seseorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik untuk menenangkan diri dan mengatasi perasaan cemas atau stres. Yang keenam, meningkatkan keterampilan interpersonal. Orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik dapat meningkatkan keterampilan interpersonal dengan terlibat dalam kegiatan sosial, seperti bergabung dengan kelompok sosial atau mengikuti kursus yang menawarkan keterampilan sosial. Penting untuk diingat bahwa mengatasi gangguan kepribadian narsistik adalah sebuah proses dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Namun dengan dukungan yang tepat dari profesional dan lingkungan sosial yang positif, seseorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik ini dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosi yang lebih baik, serta memperbaiki hubungan interpersonalnya. Oke, cukup di sini pembahasan saya tentang gangguan kepribadian narsistik bagian kedua, yaitu terkait dengan faktor-faktor penyebab seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik dan bagaimana penanganannya. Terima kasih bagi kalian sudah meluangkan waktu untuk membuka video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.